Assalamualaikum kawan-kawan, kembali bersama saya Fatiha Garden. Hari ini kita akan mereview solar charger controller ataupun SCC ya. Ini biasanya digunakan untuk mengatur cutting on dan off-nya dari panel surya ketika baterai itu kapasitasnya sudah melebihi hampir overload, maka dia akan putus penchargerannya. Dengan demikian akan menyelamatkan baterai tersebut dari kerusakan sel-sel akibat kelebihan charging. Kemudian ketika baterainya low, kurang lebih hampir 40%, maka dia juga akan cut off, akan memutus arus dan tidak lagi menghidupkan beban. Karena kalau baterai tersebut terkuras kapasitasnya hingga 0% akibat pemakaian beban, maka biasanya usia baterai tersebut tidak akan awet karena akan mengalami kerusakan, dehidrasi, kalau bahasa manusianya dehidrasi, dan lemas, kemudian akan menimbulkan gejala-gejala kerusakan. Sebagaimana manusia, apabila terjadi dehidrasi terus-menerus, maka akan merusak sel-sel daripada tubuh itu sendiri. Jadi jangan tunggu baterai itu sampai 0. Titik amannya 50% itu sudah bisa kita lepaskan bebannya, jangan kita biarkan terkuras habis. Bagaimana caranya agar otomatis kita tidak standby terus menjaga ya, mana tahu terlupa? Maka inilah alatnya. Ini alat mencharger dan memutuskan charger, SCC, Solar Charger Controller. Ini biasanya ke panel surya ya, namun juga bisa kita manfaatkan kalau malam hari kita gunakan charger laptop ataupun charger adaptor lainnya seperti charger charger Gerinda untuk mencharger baterai-baterai seperti ini. Biasanya kan ada nih chargernya, itu kita manfaatkan juga, bisa kita sambungkan ke sini jalurnya positif negatif. Dia nanti akan juga keluar indikatornya seperti indikator biasa panel surya dan matahari di sini. Dan dia akan mencharger juga, dan itu stabil dan maksimal. Namun kita menggunakan arus listrik. Jika teman-teman tani semua menggunakan panel surya, itu memang disarankan, memang pasangannya, karena kan kita di sini menggunakan charging ini kalau bisa tidak melebihi cost, ataupun agar cost kita itu tidak berkurang, alias untung. Kalau 24 jam misalnya kita mencharging, dengan pemakaian 1 bulan itu sekitar 30.000 token listriknya. Mungkin kalau kita ambil saja 12 jam kita gunakan tenaga surya, matahari, panel surya, mencharging baterai tersebut, itu sudah mengurangi cost 50%. Nah, itu tujuannya. Jadi untuk menghemat, kalau panas terik gunakan solar panel, dan jika malam hari gunakan charger laptop. Juga ketika mendung pakai charger laptop, karena biasanya kalau mendung tidak maksimal dia chargingnya. Nah, begitu kira-kira. Ini yang berapa ampere? Ini yang 10 ampere. Nah, ini 10 ampere. Ini SCC PMW kalau tidak salah ya, PMW. Ini efisiensinya sekitar 80 sampai 90% kurang lebih. Namun ada juga SCC yang sistem MPTT, itu lebih jauh, efisiensinya sekitar 90 sampai 97%. Ya, itu berdasarkan review pengalaman kawan-kawan di YouTube.
katanya seperti itu. Ya, kita sekarang ingin membuat sebuah sirkuit ataupun sebuah alat ataupun sebuah pembangkit listrik, skema pembangkit listrik tenaga surya, yaitu dengan membuat rangkaian panelnya dengan memanfaatkan SCC untuk nanti kita rangkai dalam satu box ataupun kotak. Kita menggunakan ini ya, kita menggunakan triplek, kita taruh di sini, kemudian kita instalasi rangkaian-rangkaiannya, pengkabelannya, sampai nanti dengan rangkaian yang kita inginkan ya, jalur-jalur yang kita inginkan. Biasanya di sini hanya ada 6 kabel input dari tenaga surya ataupun adaptor yang ini, kemudian kabel output untuk baterai, dan terminal kabel output untuk beban. Ada 6 kabel ya. Yuk kita rangkai sama-sama. Di sini kita menggunakan triplek bekas. Ini bekas-bekas lemari sekolah yang sudah tidak pakai, sudah disisip, renovasi, kita manfaatkan daripada dibakar sia-sia. Kita manfaatkan untuk membuat suatu proyek kecil instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Sebelum kita potong, kita ukur terlebih dahulu, kita sesuaikan posisinya seperti ini ya. Ini berarti dia letaknya di sini, kemudian nanti kita juga akan pasang soket-soket untuk menyambung kabel-kabel nanti di sini ya, seperti ini ya. Dan juga di sini, bila perlu kita tambahkan juga di sini di bawah. Untuk soket ini dan solar panel ini saya beli di online dengan gratis ongkir, lagi promo. Dan kebetulan toko tersebut sepertinya sepanjang masa mereka membuat promo gratis ongkir. Ini sampai ke Aceh nih, sampai ke Aceh, ke pulau dekat Samudra Hindia. Ini bisa gratis ongkir. Kalau mau nanti mau belanja seperti ini, silakan diklik link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Siapa tahu cocok. Mudah-mudahan masih ada gratis ongkirnya. Ini sangat membantu. Untuk menyambung-nyambung kabel, tidak perlu menyorder lagi. Ya, ini dia. Dan rapi dia. Silakan kawan-kawan. Ayo kita mulai untuk merakit. Nah, juga di sini kita menggunakan satu unit siku dari ini aluminium coran, ini tebal ya, tebal. Ini juga saya sertakan nanti di kolom deskripsi ya. Siapa tahu sahabat-sahabat tani yang ingin menginstalasi pembangkit listrik tenaga surya, mau barang-barang seperti ini nanti untuk digunakan instalasinya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan, instalasi mungkin taman-taman ataupun lampu di kebun ataupun yang lainnya. Kita ukur ya. Ini nanti kita sesuaikan seperti meteran ampere kWh listrik, kira-kira sebesar ini kita potong. Kita sesuaikan saja. Oke, kira-kira sudah pas, maka kita ukur.
Ya begini kira-kira. Kemudian kita akan potong menggunakan gergaji ataupun alat pemotong lainnya. Saat ini saya ingin mencoba juga alat potong baru datang dari COD, baru kita beli 1 hari yang lalu sampai. Kita coba potong triplek ini menggunakan gerinda portable, gerinda baterai ya. Ini kita beli online juga. Kalau mau nanti saya sertakan link deskripsinya. Ini untuk mempermudah pekerjaan sahabat-sahabat tani di rumah nih. Kita dapat 2 baterai yang 5 sel, 2 baterai charger, kemudian mata cutting ada 2. Coba ya, bismillah. Oke, penggunaannya sangat nyaman, sangat membantu ya, recommended ini. Bagus ini. Ada 3 kecepatan, ini kecepatan awal, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Juga ada indikator baterainya nih. Tadi yang kita gunakan barusan memotong pakai level 1, kecepatan 1, itu sudah lumayan dan stabil dipegang, nyaman di tangan, sangat recommended ini. Silahkan dipesan, link ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Ayo kita lanjut. Dan ini kita pasang di sini. Untuk pengkleman kita akan menggunakan yang sederhana saja. Sebetulnya bisa untuk pakai baut ya, namun saya tidak menggunakan baut untuk kali ini. Saya menggunakan lem jenis lem Alteco. Kalau orang bilang ini lem Cina, lem Korea, ada yang juga bilang ini lem setan. Kok setan bisa buat lem ya? Mungkin karena daya rekatnya itu dan bandelnya itu seperti setan ini, makanya dijuluki sebagai lem setan. Ini jenis lem yang juga berbahaya bagi anak-anak ya. Dan hati-hati ketika membuka, jangan sampai nanti ketika membuka kita itu sembarangan sehingga kecipratan ke mata. Ini bisa berbahaya, bisa menyebabkan kebutaan. Jadi harus selalu hati-hati. Sini cocok kawan-kawan ya. Sini kemudian kita lem. Segitu saja biasanya itu kuat itu. Kalau ragu kita bisa tambahkan di lubang ini, di lubang tempat baut.
Oke, tambah lagi. Ya, seperti ini ya sahabat tani, kawan-kawan semua. Ini penampakannya ya, nampak rapi kalau kita buat seperti ini. Kemudian untuk instalasi soket-soket kabelnya nanti kita akan taruh di sini ya. Kenapa saya menggunakan yang 3 lubang? Karena untuk memberikan spasi nih, sebetulnya mubazir ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa manfaatkan untuk yang lain. Ini saya gunakan yang 3 lubang saja agar positif dan negatifnya ini berjarak. Saya gunakan 3 lubang untuk positif dan negatifnya itu bisa berjarak, tidak konslet. Ini untuk meluruskannya kita buat mistar ya, seperti ini. Kemudian juga saya menggunakan perekat lem. Ya, seperti itu. Jangan lupa sebelahnya. Oke kawan-kawan, kemudian kita pasang lagi di sini tapi memereng seperti ini ya, untuk output ke beban. Kita buat tiga juga. Mungkin nanti bisa kawan-kawan kombinasikan dengan MCB pengaman. Dikombinasikan agar terlihat lebih aman dan profesional. Kalau ini hanya sederhana saja. Ini rencana saya ingin menghidupkan beberapa beban seperti kipas angin dan lampu LED yang wattnya kecil, karena ada sebuah kamar yang memang kamarnya ini jauh dari sinar matahari, kamarnya tertutup, sehingga ketika kita ingin masuk dan beraktivitas di dalam itu harus menggunakan lampu. Jadi untuk menghemat energi, memotong kos daripada pulsa token listrik, kita menggunakan nanti tegangan dari tenaga surya. Secara langsung nanti kita hidupkan melalui baterai, ataupun nanti kalau panas terik itu bisa menggunakan hanya panel surya saja. Tentu yang watt peaknya itu yang tinggi ya. Nah, misalkan 100 WP ataupun 200 WP, namun sesuaikan tegangannya. Nanti jangan sampai tegangannya itu melebihi daripada kekuatan lampu itu sendiri, karena lampunya nanti bisa rusak. Intinya disesuaikan nanti. Step up, step down itu kan ada nanti. Itu bisa dibeli nanti
agar kita bisa mengatur daripada arus, voltase, tegangan baterai ataupun tenaga surya. Kita sesuaikan berapa watt untuk kebutuhan beban lampu di rumah nanti. Ya, seperti ini penampakannya. Nah, selanjutnya kita akan cari kabel untuk pengkabelan. Nah, alhamdulillah kita dapat kabel. Ini kabel dari limbah komputer ya. Limbah komputer itu kalau ada di rumah jangan dibakar, tapi dimanfaatkan kabel-kabelnya, karena biasanya kabel-kabel dari instalasi elektronik terutama komputer itu bukan main-main kabelnya kualitasnya itu bagus, karena memang sudah dirancang oleh insinyurnya itu zaman dulu, dirancang untuk bagaimana bisa awet dan tidak mudah panas dan terbakar. Di sini kita gunakan tang untuk pemotongan. Kita manfaatkan kabel-kabel yang agak besar, yang agak tebal ya. Nah, ini yang biru ini sepertinya tebal ini. Yang biru tebal, kemudian mana lagi? Ini ungu ya, bukan ungu. Nah, yang hitam ini, yang hitam dan merah ini juga tebal. Oke. Yang tebal ini kita gunakan untuk jalur tegangan baterai panel surya. Ya, itu aja dulu yang kasar-kasarnya, yang agak sedikit tebal kabelnya untuk jalur panel surya dan baterai. Oke, kita sesuaikan segini kira-kira. Kemudian kita potong ini untuk panel surya. Kemudian untuk baterai segini ya, kita lebihkan sedikit ya, ini untuk panel surya. Dan untuk beban kita sesuaikan kita gunakan api korek ya untuk mempermudah pengelupasan. Oke, seperti ini. Kita coba pasang ke soketnya nih. Ya, itu penampakannya. Jangan lupa ya, disesuaikan positif dan negatifnya. Ini kalau untuk SCC ini sebelah kiri nih, ini positif, dan sebelah kanannya negatif. Kalau untuk di tegangan AC itu biasanya letak
kabel pasarnya itu sebelah kanan. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, soket ini sangat mempermudah untuk menginstalasi rangkaian listrik ya, yang tegangan rendah ya. Nah, ini kita tinggal tekan, kemudian kita masukkan, tekan, kita masukkan ke dalam lubangnya, dan sudah. Nah, ini ditarik payah, sama juga seperti ini, ditarik payah. Yang lepasnya tinggal ditekan lagi, begitu kawan-kawan. Yang berminat silakan dilihat di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sertakan link deskripsi, link pembeliannya, baik itu Lazada maupun Shopee. Tekan saja, kemudian ini lepasnya kurang banyak lemnya, kita lem lagi. Ya, oke, seperti itu. Kemudian untuk jalur baterai dan tenaga surya, ini jalur tenaga surya. Sekali lagi kita manfaatkan limbah-limbah dari kabel-kabel komputer, jangan dibakar ataupun dibuang.
Nih satu jalur lagi untuk baterai. Ternyata ini terlalu pendek kawan-kawan, kita ganti saja pakai ini. Disarankan menggunakan kabel yang berwarna ini karena jalur untuk baterai dan tenaga surya ini biasanya harus tebal, jadi saya pilih tadi kabel yang agak tebal. Dalam hal ini yang ada hanya warna ungu. Kalau untuk output ini beban ya, ini kabelnya kabel yang lebih kecil dari ini. Seandainya ada kabel yang lebih besar dan berwarna, tentu di sini saya pakai merah dan hitam, merah hitam, positif negatif agar nanti tidak salah ketika kita menginstalasi ke panel surya ataupun ke baterai. Namun untuk SCC ini sudah ada pengaman dioda ya, tidak bisa dia balik arusnya untuk membakar sistem ini. Ini untuk lebih aman kita buat di sini, kita tulis macet pulpennya kawan-kawan. Kita pakai pulpen harga 1000, namun linknya tidak saya sertakan ya. Pulpen harga 1000 di mana-mana ada jual ya. Di sini kita buat positif negatif, positif negatif, positif negatif. Nah ini biar tidak lupa, manusia itu kan al-insan nasib pelupa, tukang lupa ya kan, manusia tukang lupa. Jadi harus ada pengingat
agar bisa mawas diri. Ya begini penampakannya kawan-kawan. Tinggal lagi nanti kita akan input baterai, panel surya, kemudian beban. Ini terserah bebannya mau berapa. Di sini nanti kita akan buat bebannya 3 jalur untuk ke lampu dan ke kipas angin 12 DC, dari 6 sampai 12 DC. Kita coba nanti. Ini kalau kita gunakan tenaga surya itu akan menghemat energi, tidak perlu pakai listrik lagi. Biasanya kalau WP-nya tinggi sekitar 100 ke atas itu bisa menghidupkan 6 sampai 7 kipas angin yang 0,3 ampere itu 12 volt bisa dihidupkan. Itu satu ruangan bisa dingin. Semakin terang semakin kencang dia. Itu sudah saya uji coba. Nanti kalau untuk pembuatan kipas angin DC tenaga surya itu nanti saya akan buatkan videonya, karena saya sudah buat dan sudah uji coba. Nah, kemudian saya ingin merapikan instalasi di rumah dengan menggunakan SCC agar lebih terlihat seperti KWH meter ini ya. KWH meter ini kita buat nih. Fatihah Garden. Fatihah Garden. Silakan diingat channel kami. Nanti saya juga akan sertakan instalasi DC di rumah, rangkaian DC yang kita akan buat bebannya kipas angin dan lampu LED, penerangan di kamar gelap 24 jam. Itu fokus di siang hari ya, untuk menghemat. Biasanya pakai listrik siang dan malam. Ini karena ada panel surya, maka kita manfaatkan panel surya untuk menerangi di siang hari di kamar-kamar yang gelap. Dan juga kipas angin kita manfaatkan di dapur yang tidak ada asbesnya, panas. Jadi semakin panas suhu semakin gerah di dalam dapur, dan panel surya semakin terang menyerap, kemudian kipas angin pun semakin kencang. Nanti kita akan buatkan ya, insya Allah. Doakan saja kawan-kawan biar selamat, sehat, dan murah rezeki, rezeki amal, rezeki pengampunan dosa, dan rezeki masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya kawan-kawan, di sini saya juga ingin memasang satu soket lagi di sini, yaitu untuk adaptor. Siapa tahu mendungnya sangat gelap sehingga tidak maksimal penyerapan panel surya, maka ketika kita pakai adaptor yang 12 sampai 24 volt DC itu bisa juga kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke rangkaian input panel surya. Tapi ingat, ketika panel surya diaktifkan, kita jangan menggunakan adaptor. Nah, kalau kita ingin menggunakan adaptor, salah satunya harus dilepas. Di sini full ya, saya menggunakan lem, tidak menggunakan baut, karena saya tidak punya baut yang kecil-kecil ya, ini tipis.
di ke depan mungkin kita upgrade untuk memakai rangkaian yang lebih kuat dan presisi lagi. Saya rasa ini cukup kuat ya, karena ini SCC nya ringan, kabel-kabel pun ringan. Nanti kita akan coba buat satu buah SCC seperti ini ya, rangkaian SCC seperti ini yang nanti di dalamnya ada satu baterai 12 volt. Tentunya menggunakan papan. Nanti kita buat box papan, dia ini kita timbulkan sini, dan baterainya di dalam, rangkaiannya juga dalam. Kita hanya melihat kontrolernya ini di luar nanti. Oke, sekarang kita akan menginstalasi jalur-jalur kabel untuk beban. Sudah ada dua, ini ada. Diutamakan kalau ada kabel yang hitam dan merah itu lebih bagus untuk mempermudah penyesuaian positif dan negatifnya. Di sini saya menggunakan 3 buah kabel untuk satu soket. Di sini kita buat 3 seperti ini. Biar cepat. Ya. Kemudian kita satukan kemudian kita sesuaikan di sini. Kita sesuaikan kemari ke masing-masing soket ya. Kita sesuaikan ke masing-masing soket. Satu kita potong sini, 2 potong, 3. Oke. Jangan lupa langsung diputar biar nanti ketika memasukkan ke soket mudah, dia tidak menyebar serabutnya, karena ini kabel serabut. Mungkin ini 1,5 ini kalau tidak salah ya. Berapa sini? Tidak nampak. Ya seperti ini. Kita coba pasang. Wah, itu sudah salah tadi ya. Tadi ngukurnya dari positif, sebetulnya kita dari sini. Kita ulang ya. Kita ulang. Ini kemari. Sini seharusnya. Ini kemari.
Dan yang terakhir sudah salah sambung lagi. Ya, seperti ini. Kemari, ini kemari, ya kemari dia. Dan yang ini ke sini. Sudah pas. Ayo kita coba. Bismillah. Ya begini kira-kira ya. Usahakan yang rapi instalasinya agar terlihat lebih menarik. Ini output negatif, kemudian kita akan membuat output positif. Ya, kita gunakan soket multifungsi ya seperti ini. Kemudian
Kita coba untuk soket positifnya ya. Untuk soket positif tekan dimasukkan, sangat praktis penggunaannya. Nah, ini kurang rapi ya. Jadi kawan-kawan, kalau mau instalasi sendiri usahakan lebih rapi. Nah, terakhir kita akan menggunakan yang ini. Kita gunakan untuk supplier dari listrik menggunakan adaptor. Jika kalau nanti tenaga suryanya tidak maksimal menyerap matahari akibat mendung ataupun hal yang lainnya. Di sini untuk kabel positif kita gunakan merah dan yang negatif kita gunakan yang kuning. Yang penting beda warna, kemudian sesuaikan penempatan positif dan negatifnya. Oke. Kita satukan ya kabel positifnya. Ya, begini kira-kira. Cuaca di luar sangat gelap, sangat mendung. Mudah-mudahan hujannya membawa rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan daripada bala bencana. Allahumma shayban nafi'an.
Oke kawan-kawan, begini penampakannya. Karena gelap, saya ingin menggunakan apa nih, lampu LED. Ini ya, semua saya pasang soket untuk mempermudah. Lampu LED. Alhamdulillah turun hujan kawan-kawan, hujan sudah turun. Oke, nanti kita akan coba dengan adaptor. Kita coba dengan adaptor nanti. Begini penampakannya. Nanti bisa dikombinasikan dengan MCB di sini untuk pengaman baterai dan tenaga surya, bisa disesuaikan saja kawan-kawan. Oke, sekian ya untuk video selanjutnya. Nanti kita akan merangkai percobaan panel surya tenaga mini ini ya. Instalasi pembangkit listrik tenaga surya mini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan untuk selalu berinovasi yang bermanfaat ya. Sebarkan ilmu ini sebanyak-banyaknya ke siapa saja dan ajarkan mereka, terutama anak-anak kita yang masih muda, agar mereka tergerak inovasi mereka, sifat motorik mereka itu tergerak dan mereka akan terangsang untuk berinovasi ya. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.